Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Maulana dari program studi pendidikan matematika. Baik, pada kesempatan hari ini, UAS kali ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah video project tentang kasus. Ada 2 kasus di sini. Saya akan jawab berupa video. Baik. Jadi yang pertama ini soal yang pertama ini soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua. Bersingkat waktu saya akan jawab, akan jelaskan yang pertama tujuan utama pernikahan dalam Islam. Baik. Pertama, tujuan utama pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, yaitu 1. Memperoleh ketenangan, kasih sayang dan rahmat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Baik. 1. Menjaga kesucian diri dan melestarikan keturunan yang soleh melalui hubungan yang halal dan sesuai syariat. Yang kedua, sebagai ibadah kepada Allah karena pernikahan adalah salah satu bentuk ketaatan kepadanya. Dengan memahami tujuan ini, Farhan dan Aisyah diharapkan memprioritaskan aspek keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam keputusan mereka, bukan sekedar memenuhi ekspektasi sosial. Nah, kemudian solusi bijak untuk menghadapi tantangan ya. Dari yang pertama, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan yang tadi ditanyakan ya. 1. Mengedepankan dialog dan musyawarah ya. Jadi Farhan ini perlu berbicara dengan orang tuanya secara santun, menjelaskan bahwa ia ingin pernikahan yang sederhana namun tetap bermakna. Jelaskan bahwa kesederhanaan mencerminkan ajaran Islam yang mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Yang kedua, memberikan contoh-contoh inspiratif. Farhan dapat menyampaikan kisah Rasulullah yang menyelenggarakan pernikahan dengan mahar dan acara sederhana namun penuh berkah. Yang ketiga, menghormati keinginan orang tua tanpa mengorbankan prinsip. Jika memungkinkan, carilah solusi yang ada di tengah-tengah, seperti menyelenggarakan acara di tempat yang tidak terlalu mahal, tetapi tetap membuat orang tua merasa dihormati dengan keputusan yang orang tua ingin mengadakan acara yang sedikit mewah tadi. Kayak itu untuk pertanyaan yang menjawab solusi bijak menghadapi tantangan sebagai tadi. Kemudian di sini ada kekhawatiran Aisyah tentang peran pendidikannya setelah menikah. Oke, jadi solusinya 1. Harus membangun komunikasi yang terbuka antara suami dan istri ini atau Farhan dan Aisyah ini. Perlu berdiskusi tentang visi rumah tangga mereka, termasuk dukungan Farhan terhadap pendidikan Aisyah setelah menikah. Kedua, menyusun perencanaan bersama. Buatlah rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatur waktu prioritas dan keuangan sehingga Aisyah dapat melanjutkan pendidikannya sambil menjalani perannya sebagai istri. Tuh. Yang ketiga, mendukung dengan doa dan motivasi. Nah, jadi Farhan ini perlu menanamkan keyakinan pada Aisyah atau istrinya bahwa keduanya dapat saling mendukung untuk menjalankan peran masing-masing. Oke. Nah, ini untuk menjawab saran teman ini kan tadi ada jadi ada seorang temannya Farhan menyarankan untuk menunda pernikahan. Oke, baik, kita jawab. Jadi 1 ini memegang prinsip kecukupan. Dalam Islam, kemampuan finansial yang menjadi syarat pernikahan atau menikah adalah kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Jadi yang tadinya ibunya ingin anaknya ini menyelenggarakan pernikahan yang mewah gitu kan, tapi dia tidak mau ada pernikahan mewah,
tadi juga ya harus memegang prinsip kecukupan. Jika memang tidak mencukupi ya jangan gitu kan. Sesuai dengan kecukupan. Jadi Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah. Jadi dalam artian mampu dalam artian ini adalah mampu secara emosional, sesuai dengan finansial ya. Jadi Farhan ini perlu menjelaskan kepada temannya bahwa ia telah merasa mampu secara finansial untuk membangun rumah tangga sederhana. Tuh. Kemudian memprioritaskan keberkahan daripada kekayaan. Ya, menunda pernikahan hanya demi mengumpulkan harta yang lebih banyak dapat membuka pintu fitnah. Nauzubillah min dzalik, dan menjauhkan keberkahan. Justru pernikahan yang diniatkan karena Allah akan mendatangkan pertolongannya. Ketiga, mengabaikan tekanan sosial. Jadi sebenarnya Farhan ini harus fokus pada keyakinan dirinya dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain yang tidak memahami kondisinya. Jadi ketika Farhan yang ingin melaksanakan pernikahan punya niatan baik, tapi ada tuh dari temannya, dari saudara-saudaranya yang maksudnya kurang yakin gitu ke Farhan tuh, jangan dulu nikah, mungkin coba kamu gini. Jadi banyak intervensi dari orang lain. Nah, seharusnya Farhan ini perlu fokus saja dengan keyakinan dirinya dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Karena kalau sudah mempunyai niat baik, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, cara menjalani pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam itu seperti apa? 1. Jadi ada dalam segi spiritual. Jadi memperkuat niat dan tujuan pernikahan. Jadi pastikan bahwa niat menikah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan ibadah sebagai dasar setiap aktivitas rumah tangga, termasuk pernikahan. Jadi dasar pernikahan itu ya karena ibadah, bukan sebatas ikut-ikutan gitu. Karena saya sudah umur segini, belum nikah, orang lain udah menikah. Jadi dasarkan karena ibadah kepada Allah. Kemudian menjaga hubungan dengan Allah. Nah, di sini membiasakan ibadah bersama, gitu kan, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk keberkahan pernikahan. Kemudian membentuk kebiasaan saling menasehati dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi jika kita sudah menikah, sesama pasangan itu harus tuh ngobrol, harus menasehati, gitu kan, apalagi dalam kebaikan. Ya, agar nilai-nilai keislaman yang ada dalam rumah tangga ini terus kita bisa jaga gitu. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah dalam pernikahan. Nah, jadi dalam pernikahan juga banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah dalam pernikahan ya. Contoh, menyederhanakan proses akad dan walimah agar lebih menekankan keberkahan bukan kemewahan yang seperti tadi ya. Memulai rumah tangga dengan doa dan amalan sunnah seperti sholat sunnah bersama gitu kan di malam pertama, seperti itu. Next, oke, dalam selanjutnya segi sosial, memperkuat silaturahmi dengan keluarga, menghormati dan mengakomodasi masukan dari keluarga, namun tetap menjaga nilai-nilai Islam sebagai momen mempererat hubungan kedua keluarga besar. Yang kedua, melibatkan masyarakat sekitar secara positif. Ya, jika memungkinkan adakan acara walimah yang sederhana, misalnya di masjid atau di rumah, sehingga dapat mengundang tetangga dan masyarakat sekitar tanpa beban biaya yang besar gitu. Kalau misalkan bisa diadakan di rumah gitu kan, di halaman gitu kan, jadi tidak harus ke gedung, ke luar kota dan sebagainya. Jadi lebih baik kita mengadakan di rumah secara sederhana, tapi orang sekitar itu tahu gitu bahwasanya ini adalah pernikahan kita. Nah, seperti itu. Hindari tradisi yang bertentangan dengan Islam seperti pemborosan, pamer, kemewahan atau pesta berlebihan ya. Itu. Menjadi teladan bagi pasangan muda lainnya. Tunjukkan bahwa pernikahan yang sederhana namun penuh keberkahan lebih bernilai daripada yang mewah tetapi hanya mengejar penampilan saja. Oke. Dalam segi finansial, terakhir ketiga ya, mengelola keuangan dengan prinsip kesederhanaan dan prioritas. Jadi tetapkan anggaran sesuai kemampuan, baik untuk secara pernikahan maupun kebutuhan rumah tangga awal. Hindari berhutang hanya untuk menyelenggarakan pernikahan yang besar. Nah, ini kebanyakan di kita ini banyak sekali pasangan yang memang
mempunyai keinginan untuk membuat sebuah pernikahan yang besar, sehingga membebankan kepada kedua belah pihak yang akhirnya berhutang. Nah, itu tidak boleh ya, itu sangat dihindari. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita menikah sederhana, tapi kita punya tabungan, kita punya shape untuk kedepannya ketika sudah berumah tangga. Kedua, merencanakan keuangan rumah tangga bersama. Diskusikan pembagian ya tanggung jawab finansial, ya baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan yang tadi yang Aisyah khawatirkan kan. Jadi harus bisa tuh memanage gitu kan. Jadi antara kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan si Aisyah untuk mendukung pendidikan Aisyah tetap terjaga seperti itu. Sisihkan dana untuk tabungan dan investasi jangka panjang serta berikan prioritas kepada kewajiban zakat dan sedekah. Itu adalah nilai-nilai Islam yang ada dalam segi finansial. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada. Gunakan tempat dan perlengkapan yang sudah tersedia, seperti mengadakan walimah di rumah atau memanfaatkan bantuan dari keluarga dan teman. Fokus pada hal-hal esensial seperti mahar, akomodasi tamu, dan konsumsi sederhana. Tuh. Nah, ini langkah implementasi ya. Jadi langkah untuk mewujudkan itu semua gitu kan. Satu, musyawarah berdua. Maksudnya berdua ini dengan pasangan kita tuh harus musyawarah nih. Farhan dan Aisyah itu harus duduk bersama untuk menyelarasakan visi mereka tentang pernikahan dan rumah tangga. Jadi kedua, keterlibatan keluarga secara bijak. Ya, libatkan keluarga untuk mendukung proses pernikahan. Jadi jangan sampai kita cuma ngurusin tuh kita berdua gitu kan pas si suami dan istrinya atau si calon suami dan istrinya, tapi libatkanlah keluarga dengan secara bijak karena mereka atau keluarga kita akan sangat membantu untuk mensukseskan acara pernikahan gitu kan. Dan menjelaskan batasan yang mereka sepakati sesuai nilai Islam. Fokus pada keberkahan. Ingatkan diri bahwa keberkahan datang bukan dari kemewahan, melainkan dari ketaatan kepada Allah dan kemanfaatan bagi orang lain. Dengan menjaga keseimbangan antara spiritual, sosial, dan finansial, Farhan dan Aisyah dapat memulai perjalanan pernikahan yang selaras dengan ajaran Islam dan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Masya Allah. Kesimpulannya, Farhan dan Aisyah perlu menjadikan pernikahan mereka sebagai langkah ibadah untuk meraih keberkahan. Dengan komunikasi yang baik, perencanaan bersama, dan penguatan niat, mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan bijak. Mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam setiap keputusan akan membawa keduanya menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Baik, itu tadi untuk soal kasus yang pertama. Saya sudah jelaskan berupa tadi dengan PPT juga. Selanjutnya soal yang kedua atau kasus yang kedua. Pertanyaan yang kedua atau kasus yang kedua, di sini kasus yang kedua ini kita akan menjawab, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islami. Baik, mari kita jawab. Yang pertama, prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Seorang pendidik dalam Islam ini memiliki tanggung jawab yang besar ya, untuk tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian dan akhlak siswa. Jadi yang pertama itu adalah ikhlas. Jadi segala aktivitas pendidikan dilakukan dengan niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar formalitas, bukan sekedar cuman transfer ilmu aja, ngajarin berhitung aja, cuman ngajarin cara baca aja, udah aja gitu. Tapi kita niatkan ini sebagai ibadah, niatkan karena Allah, niatkan untuk mendidik anak gitu kan. Ya. Jadi harus menyadarkan diri kita bahwasanya mendidik anak itu adalah ibadah. Itu yang pertama. Kemudian kasih sayang atau rahmah. Rasulullah SAW mencontohkan pendekatan kasih sayang dalam mendidik. Beliau bersabda,
bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, mendidik dengan akhlak. Nah, seorang pendidik harus menjadi teladan dalam akhlak mulia karena siswa akan lebih mudah meniru perilaku daripada sekedar mendengarkan nasihat. Jadi kita sebagai guru bukan hanya kita menasehati setiap masuk kelas, kita menasehati, tapi dengan perilaku kita, dengan cara penerapan kita mendidik dengan akhlak. Jadi seorang pendidik ini harus menjadi teladan dalam akhlak mulia karena siswa akan lebih mudah meniru perilaku daripada sekedar mendengarkan nasihat. Kemudian memahami potensi individu. Nah, jadi sebagai guru kita harus memahami potensi individu seorang siswa. Ya, jadi menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan, kepribadian, dan kebutuhan emosional yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara siswa ini. Jadi tidak bisa. Jadi kita harus paham dulu nih, oh karakter anak yang satu seperti ini. Oh anak ini nggak bisa kalau dibentak. Oh anak ini nggak bisa kalau cuman dinasehatin, gitu kan. Jadi kita harus tahu bagaimana potensi setiap individu ini berbeda. Gitu. Kemudian yang kelima, menggunakan hikmah atau kebijaksanaan. Ya, dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah. Ya, serulah ini kata Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ya, jadi pendidik harus mengajar dengan cara yang bijaksana dan menyentuh hati siswa. Kemudian, nah tadi sudah dijawab yang pertama, strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa ini yang pertama, pendekatan personal. Luangkan waktu untuk mengenal setiap siswa baik dari sisi akademik, kepribadian maupun minat mereka. Tunjukkan perhatian dengan menyapa nama siswa, mengapresiasi usahanya atau memberi pujian atas pencapaian kecil. Kemudian komunikasi yang positif. Gantilah kritik keras dengan nasihat yang lembut dan motivasi. Terapkanlah prinsip sandwich feedback yang menyampaikan kritik di antara dua pujian atau apresiasi. Kemudian ciptakan rasa aman untuk berdiskusi. Jadi ketika anak disuruh diskusi itu tidak ada intimidasi dari kita. Jadi jangan sampai ketika berdiskusi silakan, tidak apa-apa, anak-anak suruh berdiskusi bagaimana pendapat mereka. Dorong siswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Ketika pendapat mereka salah, kita jangan langsung tapi diapresiasi terlebih dahulu, gitu kan. Tunjukkan penerimaan terhadap setiap pertanyaannya, bahkan jika jawabannya pun yang sederhana, tidak apa-apa. Ya. Kemudian selanjutnya contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai. Jadi sesuai dengan Islam ya, dengan satu metode diskusi atau kelompok dengan nilai Islami. Bagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk membahas tema tertentu seperti kisah teladan Nabi atau masalah aktual yang membutuhkan solusi Islami. Tugaskan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi sehingga siswa belajar menyampaikan pendapat dengan sopan dan saling menghormati. Pembelajaran interaktif melalui studi kasus. Sajikan situasi atau kasus yang menuntut pemikiran kritis, misalnya bagaimana mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita ajak ya, seperti kalau Nabi Muhammad itu segala sesuatu itu harus dimulai dengan bismillah gitu kan. Ajak siswa untuk mencari solusi berdasarkan Al-Qur'an, hadis atau prinsip Islam. Sesekali kita buka Al-Qur'an, kita buka buku hadis gitu kan. Kemudian kegiatan refleksi akhlak ya. Jadi ini kegiatan ini lakukan nih sesi akhir kelas yang berfokus pada introspeksi dan perbaikan diri. Ya, misalnya dengan meminta siswa menuliskan satu kebaikan yang ingin mereka praktikkan di hari berikutnya. Sebagai tindak lanjut, diskusikan pengalaman mereka di kelas berikutnya. Gitu. Kemudian ada gamifikasi dalam pembelajaran Islami. Jadi gunakan permainan edukasi yang relevan dengan materi agama seperti kuis interaktif atau permainan peran atau role play gitu kan terkait kisah Islami. Ya, contoh kita cerdas cermat tentang
tentang pengetahuan keagamaan gitu kan. Terus jadikan teladan Rasulullah sebagai inspirasi. Jadi kita gembor-gemborkan kepada siswa gitu kan, sebagai jadikan itu Rasulullah itu teladan gitu kan. Jadi Rasulullah itu sebagai inspirasi. Mulailah setiap pelajaran dengan kisah inspirasi tentang Nabi Muhammad ya, sehingga siswa itu merasa termotivasi untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi penutup, mungkin untuk Ustadz Hasan dapat menjadi pendidik ideal dengan mengkombinasikan pendekatan emosional dengan metode pembelajaran yang relevan. Ya, dengan memahami prinsip Islam, menerapkan strategi empati, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Ia dapat memenuhi harapan para siswa dan orang tua, serta mendidik generasi yang berakhlak mulia, berpikir kritis, dan toleran. Baik, pertanyaan ketiga terakhir. Jadi pertanyaan ketiga itu, menurut saya Islam rahmatan lil alamin itu adalah salah satu konsep. Ya, jadi sebelumnya rahmatan lil alamin itu apa sih? Rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi adalah konsep yang menunjukkan bahwa ajaran Islam ini membawa kasih sayang, kebaikan, dan manfaat bagi seluruh makhluk tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Jadi hal ini tercermin dalam berbagai prinsip dan ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian, keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap sesama manusia serta lingkungan. Nah, jadi yang pertama ini keadilan untuk semua. Islam menegaskan pentingnya berlaku adil bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah diterangkan yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Jadi walaupun umat kita, misalkan ya kita sebagai seorang presiden gitu kan, di Indonesia saja kan bukan hanya beragama Islam ya, bukan hanya agama Islam, tapi banyak agama yang lainnya. Tapi tidak, ya hebatnya Islam ini tidak mempermasalahkan itu semua. Jadi kita harus berlaku adil. Kemudian menghormati perbedaan. Islam mengakui keberagaman agama ya, yang tadi saya sudah sebutkan gitu kan. Ya, dalam Quran surat Al-Hud ayat 118 yang artinya, dan kalau Tuhanmu menghendaki tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. 3. Menjaga kehidupan. Ajaran Islam melarang segala bentuk kekerasan yang merugikan manusia. Membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar disamakan dengan membunuh seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa membunuh seorang tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Yang keempat, merawat lingkungan. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 disebutkan yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kemudian yang kelima, menyebarkan kedamaian. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menyebarkan salam atau kedamaian kepada siapa saja. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan, sambungkanlah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang yang sedang tidur. Maka kamu akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, memberikan kemanfaatan. Muslim yang baik adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi dengan konsep ini Islam hadir bukan untuk memaksa atau mendominasi, tetapi sebagai panduan hidup yang membawa kebaikan universal, menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menjaga harmoni antara manusia, alam, serta penciptanya. Kurang lebih seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.